Share screen-nya udah kelihatan belum? Udah. Oke, mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat-Nya kita dapat berkumpul di Zoom pagi kali ini. Sebelumnya perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Kesha Ananda Mortin sebagai moderator yang akan membawa acara di presentasi kelompok 4 kami ini. Kelompok kami akan membahas tentang memahami estetika seni serta teori bentuk estetik. Yang beranggotakan saya Kesha Ananda Mortin, Ananda Bima Prasetyo, Indah Nurin Syukriyah, dan juga Muhammad Nathan Brain. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan materi, kita akan jelaskan dulu nih apa saja latar belakang, rumusan masalah, serta tujuan dari pembuatan makalah kami ini. Latar belakangnya akan dibacakan oleh Muhammad Nathan Brain. Untuk Nathan dipersilakan. Oke, apakah suara aku terdengar dengan jelas dan baik di sini? Kedengaran? Oke, kalau mungkin sepertinya sudah mendengar dengan baik. Oke, baiklah. Thank you. Thank you, terima kasih buat Keisha udah memberitahuan hal tersebut. Ya, jadi pada pagi ini kita akan membahas soal latar belakang dari lebih tepatnya presentasi kami. Baiklah, latar belakangnya. Estetika adalah ilmu yang membahas tentang keindahan, kualitas, dan juga kesatuan dalam seni dan alam semesta juga. Estetika juga merupakan cahaya filsafat yang dalam mempelajari nilai-nilai sensoris, sentimen, dan juga rasa yang berkaitan dengan pengalaman estetik manusia. Estetika memiliki berbagai fungsi, manfaat, teori, aspek, dan juga unsur yang dapat dipelajari lebih lanjut. Estetika seni adalah cabang dari ilmu yang mempelajari tentang keindahan, rasa, dan selera dalam karya seni. Estetika berkaitan dengan konsep-konsep yang berbagai estetika seni berkaitan dengan konsep-konsep sebagai bentuk, warna, tema, motif, ekspresi, dan juga kreativitas dalam seni. Estetika juga merupakan mohon maaf. Estetika seni juga membahas tentang fungsi, manfaat, dan juga nilai estetika dari berbagai individu dan masyarakat. Estetika seni merupakan salah satu aspek penting dalam estetika. Realitas adalah pandangan estetika yang menekankan pada kesesuaian antara karya seni dengan objek atau realitas yang digambarkan. Estetika realitas menganggap seni sebagai salah satu imitasi makna sosial. Estetika realitas muncul sebagai reaksi terhadap estetika formal yang hanya memperhatikan aspek-aspek teknis dan struktur dari seni. Estetika realitas menantang seniman untuk menampilkan realitas secara jujur, kritis, dan humanis. Di sini ada penjelasan singkat juga yang akan saya jelaskan tentang teori, lebih tepatnya teori kreativitas di sini juga ya. Teori kreativitas adalah bentuk teori yang menjelaskan tentang kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, orisinil, dan bermanfaat. Teori kreativitas mencakup faktor-faktor yang mempengaruhi kreativitas seperti intelijensi, gaya kognitif, motivasi, lingkungan, proses mental. Teori kreativitas juga mengklarifikasikan jenis-jenis kreativitas seperti kreativitas artistik, ilmiah, teknologi, dan juga sosial. Teori kreativitas bertujuan untuk mengukur, meningkatkan, dan juga mengaplikasikan kreativitas dalam berbagai bentuk dan berbagai bidang. Teori bentuk estetik adalah teori yang mengkaji tentang unsur-unsur untuk membangkitkan rasa indah pada pengamat. Teori bentuk estetik meliputi prinsip-prinsip seperti kesatuan, harmoni, proporsi, simetri, dan juga kontras. Teori bentuk estetik digunakan dalam seni, desain untuk menciptakan karya-karya yang estetis dan menarik.
Teori bentuk estetik juga menghubungkan dengan psikologi estetik yang mempelajari tentang persepsi emosi dan juga preferensi estetik manusia. Baiklah, untuk latar belakang sepertinya sudah dijelaskan semua dan sepertinya akan saya kembalikan kepada moderator, kepada Keisha, dipersilahkan. Oke, terima kasih Nathan atas pemaparan materi dan juga latar belakangnya. Selanjutnya ada rumusan masalah yang akan dibacakan oleh Bima. Untuk Bima dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah suara saya sudah jelas untuk terdengar oleh saudara teman-teman sekalian? Udah Bim, silakan dilanjut. Oke. Untuk bagian rumusan masalah, tentu saja mungkin akan berkaitan dengan tujuan yang akan dilanjutkan oleh teman kita Indah nantinya. Yang pertama, rumusan masalah yang kami ambil ialah apa saja pengertian dan ruang lingkup estetika seni. Lalu yang kedua, ada juga apa saja aspek-aspek serta unsur-unsur estetika seni. Ketiga, bagaimana karya seni mencerminkan realitas. Dan keempat, apa saja teori bentuk estetik dalam sebuah karya seni. Mohon maaf, Saudara Indah, apakah boleh saya lanjutkan saja di bagian tujuannya? Soalnya tujuan masalah dan juga rumusan masalah dan tujuan ini memiliki hubungan yang sangat ketat. Apakah boleh saya menjelaskannya sekaligus? Silakan dilanjut. Baik, terima kasih. Jadi, terima kasih banyak. Jadi untuk rumusan masalah tentu saja berkaitan dengan tujuan sebagai jawabannya. Yang mana tujuannya yang pertama, memahami definisi serta ruang lingkup estetika seni. Seperti rumusan masalah poin nomor 1. Lalu kedua, mengetahui aspek-aspek serta unsur-unsur estetika seni. Yang ketiga, menganalisis pandangan-pandangan tentang bagaimana karya seni mencerminkan realitas. Yang keempat, menganalisis teori bentuk estetik yang membahas tentang cita rasa keindahan dalam sebuah karya seni. Sudah itu semua untuk bagian rumusan masalah dan tujuannya. Saya kembalikan kepada sang moderator yaitu Keisha. Kepada Keisha dipersilahkan. Oke, terima kasih banyak Bima atas penjelasan rumusan masalah dan juga tujuannya. 4 inti dari teori yang akan kita bahas. Yang pertama ada estetika seni, estetika realitas, teori kreativitas yang udah dijelaskan oleh Nathan tadi. Dan yang keempat ada teori bentuk estetik. Di sini materi pertama akan saya jelaskan mengenai estetika seni. Seperti yang sudah dijelaskan minggu lalu mengenai definisi estetika seni. Definisi estetika seni secara umum sendiri berarti estetika sendiri itu sebagai suatu cabang filsafat yang berhubungan dengan hal yang indah pada alam dan juga seni. Nah, dijelaskan juga dalam estetika seni ini ada kajian hermeneutik dalam estetika sejaman yang menyebabkan ilmu estetika terus berkembang karena estetika dapat ditinjau dari berbagai aspek keilmuan. Di sini ada 4 unsur-unsur estetika seni. Estetika seni rupa. Unsur-unsur dasar estetika seni seperti yang udah kita bahas di semester sebelumnya. Yang pertama ada garis, bentuk, warna, tekstur, ruang, dan juga cahaya. Garis sendiri titik-titik yang bersambung, dan bentuk adalah gabungan dari beberapa bidang. Warna adalah lapisan terluar dari suatu material. Tekstur adalah sifat suatu permukaan. Ruang adalah rongga yang terbatas. Dan yang terakhir ada cahaya adalah suatu kualitas gelap terang. Yang ketiga ada unsur-unsur estetika objek seni. Yang pertama ada unsur bentuk. Bentuk sendiri secara umum terdiri atas 2 dimensi dan 3 dimensi. Untuk unsur warna, biasanya akan disesuaikan dengan target orang yang akan menjadi penikmat seni tersebut. Selanjutnya ada unsur tema, yaitu gagasan atau ide yang ingin disalurkan dari pencipta sebuah karya seni kepada penikmat seni. Selanjutnya ada unsur motif hias, yaitu bentuk gambar yang menjadi dekorasi objek atau suatu produk seni tertentu. Selanjutnya ada aspek seni yang terdiri dari 3 poin. Yang pertama ada absolutisme, anarki, dan juga relativisme. Absolutisme yaitu bentuk penilaian karya seni yang bersifat mutlak. Anarki adalah bentuk penilaian karya seni yang didasarkan pada pendapat setiap orang, bersifat subjektif, serta tidak perlu adanya bentuk pertanggungjawaban. Dan yang ketiga ada relativisme yang berarti bentuk penilaian karya seni oleh seseorang yang bersifat tidak absolut dan tidak mutlak, masih bersifat objektif,
yang berarti di mana relativisme ini penilaiannya masih mempertimbangkan banyak hal dengan aturan yang berlaku. Dalam tatanan perkembangan estetika seni dapat diinterpretasikan menjadi 4 bagian, yaitu estetika seni rupa murni, estetika seni rupa religi, estetika seni rupa terapan, dan yang terakhir ada estetika seni rupa massa. Itu dia penyampaiannya dari teori saya. Selanjutnya ada, silakan. Baik, terima kasih. Estetika realitas ya, bukan estetika realitas ya. Oke, yang pertama, kita pasti banyak yang memikirkan apa itu sebenarnya realitas. Realitas itu sebenarnya yaitu adalah kenyataan. Tidak ada tambahan maupun tidak ada pengurangan dari objek ataupun unsur-unsur yang ada di dalam hal tersebut. Jadi, teori realitas dalam estetika ialah salah satu teori yang mengkaji hubungan antara karya seni dan realitas. Teori ini berkaitan erat dengan berkaitan erat dengan pemahaman bahwa karya seni adalah representasi atau peniruan dari realitas yang berada dari luar diri seniman. Teori ini juga menekankan pentingnya kesesuaian, kemiripan, dan kebenaran dalam karya seni. Teori realitas dalam matkul estetika memiliki beberapa aliran. Contohnya, yang pertama ada realisme, naturalisme, idealisme, dan pragmatisme. Nanti kita akan jelaskan satu-satu karena masing-masing aliran ini memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang mengenai bagaimana karya seni mencerminkan suatu realitas. Jadi yang pertama adalah realisme, yang yaitu suatu aliran yang mana berusaha menampilkan realitas sebagaimana adanya, tanpa adanya memperindah ataupun memperburuk suatu karya tersebut. Realisme mengutamakan objektivitas, detail, dan akurasi dalam karya seni. Contoh karyanya yang bisa kita lihat adalah lukisan Galileo dan juga Milton karya Solomon Alexander Hall. Yang kedua, naturalisme. Naturalisme adalah aliran yang mana menyampaikan dan menampilkan realitas sesuai dengan hukum alam tanpa tanpa adanya campur tangan manusia. Yang berarti nggak ada ditambah-tambah oleh manusia ya. Jadi kalau ada penambahan dari alamnya, itu memang sudah diwajarkan. Naturalisme mengutamakan keaslian, kesederhanaan, dan keharmonisan dalam karya seni. Contoh karyanya yaitu lukisan The Highway karya John Constable. Lalu ketiga, idealisme. Idealisme adalah aliran yang menampilkan realitas sesuai dengan cita-cita atau nilai-nilai tertentu. Berarti ada suatu pendukungnya yaitu ada suatu pendukungnya yang dimiliki oleh sang pelukis ataupun yang menganut aliran dari idealisme. Idealisme ini lebih mengutamakan keindahan, kesempurnaan, dan kebaikan dalam suatu karya seni. Contoh karya seni idealis adalah lukisan The School of Athens karya Raphael. Lalu yang keempat, ada juga pragmatisme, yang mana aliran yang menampilkan realitas sesuai dengan kepentingan ataupun tujuan tertentu. Pragmatisme mengutamakan kemanfaatan, keterlibatan, dan juga keterkaitan dalam karya seni. Contoh karya seni pragmatisme adalah poster I Want You for US Army, karya James Montgomery Flagg. Oke, selanjutnya adalah teori kreativitas. Eh, untuk teori estetika realitas sudah saya bacakan. Saya kembalikan kepada saudara moderator, Keisha. Kepada Keisha, dipersilahkan. Oke, terima kasih Bima atas pemaparan materi mengenai estetika realitasnya. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Indah. Untuk Indah dipersilakan. Baik, saya akan sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Terdengar dengan jelas, saudara Indah. Oke, baik. Saya akan jelaskan tentang teori bentuk estetik. Teori bentuk estetik adalah teori yang membahas tentang cita rasa keindahan estetika dalam sebuah karya seni atau desain.
Beberapa teori bentuk estetik antara lain adalah yang pertama, teori proporsionalitas. Teori ini pertama kali ditemukan oleh Polykleitos, seorang pemahat ternama dari Yunani kuno yang hidup pada abad ke-5 sebelum Masehi. Ia membuat sebuah patung pria telanjang bernama Doriporos yang dianggap memiliki proporsi tubuh paling sempurna dan ideal. Polykleitos kemudian menuliskan sebuah buku yang hilang berjudul Canon, yang di dalamnya membahas mengenai prinsip-prinsip matematis dan geometris untuk menciptakan proporsi tubuh manusia pria yang ideal. Menurut Polykleitos, tubuh manusia pria yang ideal harus memiliki kepala seukuran 1/8 dari tinggi badan dan dada berukuran 1/4 tinggi badan, dan seterusnya. Proporsi anggota tubuh ini kemudian dikenal dengan Canon of Polykleitos. Melalui karyanya ini, Polykleitos berpendapat bahwa keindahan estetika dalam seni dapat dicapai melalui penerapan proporsi matematis pada tubuh manusia. Teori ini kemudian banyak diadopsi oleh seniman-seniman lainnya di Yunani dan Romawi kuno. Yang kedua adalah teori keseimbangan. Teori yang dikemukakan oleh Clive Bell, seorang kritikus seni asal Inggris pada tahun 1913. Dalam bukunya berjudul Art, ia berpendapat bahwa intisari dari seni adalah bentuk dan komposisi yang menghasilkan keseimbangan atau balance menurut Clive Bell. Keseimbangan atau harmoni inilah yang menimbulkan perasaan estetis atau estetis emosional dalam diri orang yang melihat sebuah karya seni. Ia juga menggunakan istilah significant form untuk menyebut bentuk yang signifikan yang menimbulkan keseimbangan. Significant form ini yang membuat suatu karya bisa dikatakan sebagai seni. Teori Clive Bell ini memberikan penekanan dalam aspek balance atau keseimbangan sebagai elemen vital dalam pencapaian nilai keindahan estetika. Teori ini memiliki pengaruh besar dalam pengembangan seni modern awal abad 20. Teori Gestalt. Yang ketiga adalah teori Gestalt. Teori ini adalah teori psikologi yang dikembangkan oleh beberapa psikolog Jerman di awal abad ke-20, seperti Max Wertham, Kurt Kafka, dan Wolfgang Kohler. Mengorganisir objek-objek menjadi susunan atau pola yang utuh atau bermakna, bukan secara acak. Aturan-aturan mengenai bagaimana otak kita secara alami mengorganisasi informasi inilah yang disebut sebagai prinsip-prinsip Gestalt. Menurut teori ini, pola-pola atau kesatuan unity yang terbentuk dari interaksi objek atau bagian yang saling terkait inilah yang juga menentukan keindahan suatu objek atau karya seni. Beberapa adalah kesatuan, kedekatan, kesamaan, dan lain-lain. Teori ini berdampak besar dalam seni modern dan desain abad ke-20. Yang keempat ada teori ekspresionisme. Teori ini menyatakan bahwa karya seni yang sejati harus mengekspresikan emosi dan perasaan yang kuat dari sang seniman kepada penikmatnya. Karya seni ekspresionis ini cenderung subjektif dan berfokus untuk memunculkan efek emosional yang kuat. Tokoh utama dari teori ini antara lain adalah pelukis Belanda, yaitu Vincent van Gogh dan Edvard Munch dari Norwegia. Karya-karya mereka yang penuh guratan kuas tebal dan warna terang kontras melambangkan ekspresi emosi yang hebat. Yang kelima ada teori dekonstruktivisme. Teori arsitektur postmodern ini dicetuskan oleh Peter Sandman dan berkembang pada 1980-90-an. Teori ini menolak prinsip kesatuan, keteraturan, dan keharmonisan. Keharmonisan bentuk dalam arsitek modern. Gaya dekonstruktivisme ini cenderung terfragmentasi, menantang gravitasi, dan membuat pengamat bingung dengan bentuknya. Contoh karya ikonik seperti Citizen Office di Paris karya Eisenman. Baik, segitu materi yang akan saya sampaikan. Saya kembalikan
Oke, terima kasih banyak Indah untuk pemaparan materi mengenai teori bentuk estetikanya. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Sebelumnya kami hanya menerima 3 pertanyaan ya teman-teman, karena waktunya juga udah mepet. Kalau ada yang ingin bertanya silakan untuk raise hand-nya. Apakah ada yang ingin bertanya? Maaf, saya dari sudah selesai dari presentasi kelompok 4. Apakah boleh bertanya di sini? Boleh. Silakan karena waktunya juga udah mepet. Nanti kita akan lanjut lagi Zoom-nya untuk menjawab pertanyaan. Sebentar. Izin bertanya kepada kelompok 3 tentang bagaimana tentang teori realisme, yaitu bagaimana cara realisme dalam teori estetika mempengaruhi pembuatan karya yang mencerminkan realitas sebagaimana adanya tanpa memperindah atau memperburuknya. Jadi kayak bagaimana teori tersebut mempengaruhi dalam pembuatan karya sehingga tampak seperti apa adanya sama dengan yang nyatanya. Bagaimana? Oke, pertanyaannya akan kami cari jawabannya dulu. Terima kasih Rehan atas pertanyaannya. Selanjutnya apakah ada Saya yang akan bertanya lagi? Apa Rehan? pertanyaan saya kirim di grup. Oh iya, oke, makasih. Apakah ada yang bertanya lagi?